Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat 9 kita baca bersama-sama karena pendek. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini saya coba ambil tema untuk tenang dekat Allah. Kalau kita lihat di sini dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Jadi ada nama yang disebut di sini. Kalau kita lihat di dalam, kita sedikit mundur di dalam satu Tawarik pasal 25 ayat 1 dan 6, situ kita mendapati nama Yedutun. Ada Asaf, ada Heman. Orang-orang yang dipercayakan Daud untuk menjadi pemimpin dalam ibadah dan juga dalam pujian di dalam rumah Allah. Sebuah kesempatan yang mereka dapatkan. Dan saat kita melihat di dalam 1 Tawarik 25 itu bahwa mereka memang menikmati, artinya ada di dalam dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena mereka ada di dalam rumah ibadah, mereka yang menaikkan puji-pujian, mereka yang meninggikan nama Tuhan, mereka yang mengemban tugas yang begitu luar biasa yang Daud percayakan saat mereka beribadah di dalam rumah Tuhan. Jadi saat pujian dinaikkan itu hal yang luar biasa. Mazmur yang mereka naikkan ada hal di mana ada sebuah yang Tuhan mau untuk kita ada juga di dalamnya. Kalau kita lihat dikatakan tadi di ayat 2 dan di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dikatakan ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi yang membuat kita tenang itu adalah saat kita dekat dengan Allah. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kalau kita coba lihat ke King James, hal yang menarik coba disampaikan lewat versi King James. Dikatakan di sana bahwa truly my soul wait upon the God. Ada kata wait, menanti, menunggu. Jadi hal yang pertama yang dapat kita lihat bahwa rasa tenang
Kedamaian itu hanya kita dapatkan saat kita menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Menantikan Tuhan. Jadi pemazmur menyatakan bahwa saat kita menantikan Tuhan, di situ adalah ketenangan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Karena kita ada di dalam hadiratnya, kita tinggal di dalam hadiratnya. Kenapa? Karena jiwa kita dikatakan my soul, jiwa kita itu membutuhkan. Omen selalu menyebutkan bahwa kita pribadi yang hidup ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan jiwa kita itu merindukan bagaimana untuk kita tinggal di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Dan itu kita dapatkan saat kita menantikan Dia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya kita mendapatkan di ayat 5 dan 9 itu ada kata sela, ada kata jeda. Saat kita menaikkan mazmur pujian bagi Tuhan, tapi ada juga saat perhentian kita juga untuk kita menantikan Tuhan. Jadi bukan hanya kita yang berbicara, tapi mengizinkan firman-Nya untuk berbicara kepada kita. Ada waktu sela untuk kita tinggal tenang menantikan Tuhan. Sehingga saat pujian doa yang kita naikkan bukan hanya satu arah kita dengan Tuhan, tapi juga Tuhan dengan kita. Itu yang terjadi. Di balik setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan, kita butuh waktu sela dengan Tuhan. Untuk kita menantikan Tuhan. Ada waktu tersendiri kita dengan Dia. Jadi mari kita manfaatkan setiap hal apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saat Tuhan berikan jeda di dalam hidup kita untuk kita membangun komunikasi kita dengan Dia. Mendengarkan Dia. Biarkan hal yang pertama ini saat kita tenang di dalam hadirat Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ada jeda, ada sela yang Tuhan berikan untuk kita mendengarkan Dia. Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tapi juga Tuhan mau untuk kita juga mendengarkan Dia secara pribadi di dalam hidup kita lewat firman-Nya. Karena saya percaya firman itu pasti akan berbicara. Akan hidup. Firman yang tertulis ini menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita. Karena Dia berbicara. Sesuai dengan
Terkadang dengan apa yang kita gumulkan, Dia berbicara. Saya sudah sering berapa kali saksikan Bapak Ibu Saudaraku saat saya lari dari Tuhan di waktu zaman saya kuliah. Saya benar-benar kecewa. Waktu sela itu, jeda itu memang Tuhan pasti inginkan dari setiap kita. Karena disitulah Dia akan berbicara. Di balik pelarian saya itu ternyata kita yang sudah namanya menikmati hadirat Tuhan, sudah menikmati artinya anugerah Tuhan. Saat kita keluar dan lari dari Tuhan, itu membuat kita sebenarnya tidak damai. Ada ketakutan tersendiri. Ketidaktenangan. Itu yang saya alami. Pelarian saya dari Tuhan ternyata hanya bertahan 3 hari. Dan di hari yang ketiga itu, di kamar kos saya sendiri, saya datang di hadapan Tuhan. Saya bawa Alkitab ini. Kenapa saya bilang kita butuh waktu jeda dengan Tuhan? Karena disitulah Tuhan akan berbicara dengan kita pribadi. Terkadang Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa kita kembali. Amin. Dia punya caranya sendiri. Dan itulah cara Tuhan kepada saya. Saat saya bawa Alkitab ini, saya duduk berdoa. Saya tahu di situ saya berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Saya posisi berdoa. Saya bukan tidur karena itu siang hari. Saya masih mengerjakan tugas kuliah. Saat saya berdoa itu, terbukalah Yeremia 31. Kalau kita baca perikopnya tentang perjanjian Allah terhadap umat Israel. Saya bilang, Tuhan punya cara untuk membawa kita kembali. Disitulah saat kita menantikan Tuhan, disitulah Tuhan akan berbicara dengan kita. Dan firman itu yang berbicara, yang memulihkan hidup saya secara pribadi. Karena rasa kecewa. Jadi mari di dalam hidup kita punya waktu jeda dengan Tuhan. Untuk kita menantikan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi mari hal yang pertama ini untuk kita tenang, dekat dengan Tuhan, nantikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah kekuatan kita yang luar biasa di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang dapat saya lihat untuk kita tenang di dalam Tuhan. Di ayat 23, 2b dikatakan, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hal yang kedua yang dapat saya lihat bahwa saat kita dapat tenang, dekat dengan Allah, karena Dia yang menjadi sumber keselamatan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudaraku, ada kata keselamatan, gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan, hal-hal yang pemazmur
ulang yang menyatakan bahwa kepercayaan pemazmur kepada Allah yang sungguh-sungguh menjadi tempat dia berlindung, tempat dia memperoleh kenyamanan, tempat dia memperoleh keselamatan. Jadi pemazmur sungguh-sungguh mempercayakan semuanya untuk perlindungan jiwanya kepada Allah. Karena tadi kalau kita lihat di ayat 4 dan 5, di situ kita lihat bagaimana orang-orang mulai memperlakukan hal yang tidak baik. Kita tidak tahu orang sekitar kita seperti apa. Tapi satu hal yang firman Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa dialah yang menjadi tempat kita berlindung. Tempat kita, kalau kita lihat ada kota benteng, itu kan berarti tempat perlindungan Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga membuat jiwa kita sungguh-sungguh bisa tenang. Karena Allah yang ada di pihak kita. Karena Allah yang menjadi penyelamat di dalam hidup kita. Bukan yang lain. Hal yang kedua ini yang kita dapatkan karena Allah yang menjadi sumber keselamatan bagi jiwa kita. Kalau dia sumbernya, datang kepada Tuhan. Sebab tangannya yang kuatlah yang akan menopang kita, yang akan menuntun kita. Yang membuat kita tetap berjalan kuat di dalam anugerah Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita bisa tenang dekat dengan Tuhan karena ada harapan yang luar biasa yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Bukan pengharapan kita kepada manusia, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat hati kita tetap percaya untuk menantikan janji Allah itu digenapi. Amin. Karena harapan yang begitu luar biasa itu juga, makanya Abraham tetap percaya terhadap setiap janji Allah itu. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi saat kita menaruh harapan kita kepada Allah, ingat itu adalah menjadi jangkar. Kalau itu menjadi jangkar, ada perahu, ada gelombang yang besar menghantam, kapal ini tetap tidak akan terombang-ambing dengan kuat. Karena dia menempatkan pijakannya kepada sesuatu yang kuat. Jadi mari di dalam hidup setiap kita. Sebab Tuhan yang menjadi sumber harapan. Maka datanglah kepada Tuhan, dekat dengan Dia, menikmati, kita menantikan Tuhan. Supaya tidak ada hal apapun yang dapat mengecewakan kita terhadap setiap hal apa yang sudah Allah janjikan lewat firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita.
Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Saat Tuhan perhadapkan saya dan Tuhan percayakan kepada anak nomor 2 Jonathan, saya bilang Tuhan berikan anak yang spesial. Saat saya berdoa sama dia, saya peluk dia. Papa nangis ya, doain aku. Hati siapa yang gak nangis gitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya bilang, kau spesial anak, kamu spesial. Tuhan punya rencana. Di balik setiap situasi yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana. Dan saya selalu berdoa di dalam hati saya berdoa juga dengan istri, saya bilang, saya percaya Jonathan juga tidak akan terikat dengan namanya obat terus. Sampai saat ini dia terapi dengan obat, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tidak punya pengharapan dengan Tuhan, jujur, yang ada kita adalah mengeluh. Kita selalu mempertanyakan kenapa. Tapi saat kita punya harapan kepada Tuhan, percayalah, di balik setiap situasi, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan ingin tunjukkan. Terkadang kemanusiaan kita menghambat itu untuk kita melihatnya. Tapi mari kita percaya kepada Dia, kepada Allah, sumber pengharapan di dalam hidup kita yang membuat hati kita tetap tenang, dekat dengan Dia. Amin. Biarkan firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita tetap kuat menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup setiap kita.